各位听众好，欢迎大家来到灿烂时光医院沙龙，我是安妮，今天有带来一民工文学奖的印尼语有声书，让我们开始吧。Halo para pendengar semuanya, selamat datang di Brilliantem Podcast. Saya Ani, hari ini saya akan membacakan artikel dari Penghargaan Sastra Migran. Semangkuk sup kelereng merah. Rahayu Wulansari. Masih terlalu pagi jika harus memasak tangyuan sekarang. Namun nenek berumur 75 tahun yang sering ku panggil ama, itu sudah sibuk mempersiapkan segalanya. Tepung ketan dicampur dengan sedikit air dan diberi pewarna. Merah, hijau, dan sisanya dibiarkan putih begitu saja. Kemarin sebelum aku tidur, ama sudah berpesan agar esok hari membeli tepung ketan ke pasar. Aku pikir hanya sedikit tepung ketan yang akan dimintanya. Akan tetapi, angka yang disebutkan membuatku terlonjak. Apa tidak terlalu banyak, Ama? Ucapku sambil membetulkan letak selimut beliau. Aku dan Ama memang tidur satu kamar. Itu ditunjukkan untuk berjaga-jaga jika tengah malam ama membutuhkan bantuanku. Memang pekerjaan utamaku di sini adalah menjaga beliau. Tidak, Ucin tepung pasti kurang. Aling, Acuan, Hongseng nanti juga datang. Mereka semua senang memakan tangyuan. Jawab ama sembari menyebut nama anak-anaknya satu persatu. Muka tuanya memancarkan kebahagiaan, membayangkan hari itu tiba. Ketika semua anaknya datang, berkumpul, dan apartemen ini ramai kembali. Baiklah, besok aku beli tepung ketan. Kuakhiri perdebatan malam itu dengan mengiyakan permintaannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mataku sudah mengantuk jika harus memperpanjang percakapan ini. Ketahanan fisik ama memang sangat bagus. Di usianya yang menginjak kepala 7. Beliau masih mampu melakukan pekerjaan sendiri. Ya, meskipun bukan pekerjaan berat, namun aku salut. Ama sangat sungkan untuk menyuruhku melakukan hal yang sekiranya bisa ia lakukan. Aku berada di sini atas permintaan anak-anak ama. Mereka bertiga sibuk dengan urusan bisnis masing-masing, sehingga menyewa pekerja asing untuk mengawasi orang tuanya. Ketiga anak ama juga tinggal di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggal ama, sehingga tidak mungkin bisa setiap hari menemani ama meskipun hanya sekedar berkunjung. Perlu ku bantu membuat tangyuannya, tawarku. Ama menggeleng tegas. Ia mengatakan masih mampu mengerjakannya. Selesaikan saja pekerjaanmu. Tangyuan biar aku yang urus. Ketika kulihat, pendar bahagia muka ama dan tangannya yang keriput. Lincah menggulung adonan tepung ketan menjadi bulatan-bulatan kecil. Aku urung mengatakan keraguanku. Sekarang masih bulan Oktober. Angin memang sudah mulai berhembus sejuk, pertanda musim dingin mulai menyapa. Akan tetapi udara masih terasa panas. Kamu belanja banyak sekali hari ini, Mei? Ai menanyaiku. Tetangga di apartemen tempat kami tinggal. Ia orang yang banyak tahu tentang keluarga ama, sehingga aku banyak mendapat informasi darinya, baik tentang sejarah,
sifat, maupun seluk-beluk keluarga. Ama mau membuat hangyuan, jawabku. Dari Ayilah aku tahu jika tradisi perayaan Tongzi masih lama dilakukan. Tradisi reuni keluarga di awal musim dingin dengan menyantap hangyuan bersama-sama. Perayaan itu dilakukan menjelang Natal. Namun Ama sudah menyiapkan dari sekarang. Mungkin anak-anak Ama pulang lebih awal. Simpul Ayi kemudian. Aku pun mengangguk menyetujui. Aku hanya mengirim pesan melalui line kepada anak-anak Ama. Kami memang membuat satu grup di sebuah aplikasi smartphone untuk saling berkomunikasi mengirimkan kabar secara cepat. Kita memang harus mengikuti perkembangan zaman jika tidak ingin tertelan. Aku mengirimkan gambar sup hangyuan yang sudah kumasak ke grup line keluarga majikanku. Tak lupa jua di bawahnya kutulis, sup kelereng merah menanti kalian. Aku sudah bilang kok kalau tahun ini tidak pulang, tulis anak Ama yang tertua. Ia istri politikus. Suaminya sedang mencalonkan menjadi anggota dewan. Sehingga acara bersama koleganya pasti jauh lebih penting dibanding makan hangyuan bersama Ama. Kakak tidak pulang juga? Istriku sedang hamil tua. Dia tidak mungkin bisa bepergian jauh. Takut melahirkan di jalan. Timpal anak terkecil Ama. Begitu seterusnya mereka berkirim pesan di grup yang pastinya aku bisa membaca. Aku sedih mengetahui kenyataan itu. Sedih memikirkan betapa binar ceria di wajah Ama akan mendadak hilang jika ia mengetahui yang sebenarnya. Sedih karena tahu mereka akan membiarkan sup kelereng merah buatan Ama tak tersentuh kehadirannya. Nenekmu aneh, Yuni mengejutkanku. Kami bertemu di sebuah 7-Eleven tak jauh dari apartemen. Tadi aku berpamitan sebentar kepada Ama untuk pergi membeli keperluan bulananku di 7-Eleven terdekat. Aneh, maksudmu? Aku balik bertanya. Bukankah keluarga majikanmu itu orang kaya? Tapi aku tadi melihat nenekmu menjual hangyuan di taman. Lah, kok aneh toh? Lanjut Yuni. Aku mengernyitkan kening mendengar penuturan temanku sesama orang Indonesia di Taiwan ini. Dia orang Jawa Tulen, bahasa Indonesianya yang medok Jawa, tidak bisa menipu jika dia berasal dari kampung. Menjual hangyuan di taman? Tanyaku sekali lagi. Aku masih tidak percaya kepada penuturan Yuni. Mungkin saja dia salah lihat. Namun anggukan kepala Yuni yang mantap semakin mengerutkan keningku. Tadi memang hangyuan di kulkas Ama buat beberapa hari lalu, raib. Kupikir Ama memberikan kepada tetangga. Aku tak pernah menyangka jika Ama menjualnya. Ini sudah menjadi tanggung jawabku untuk tahu tentang apa yang dilakukan Ama. Tentang menjual hangyuan di taman seperti yang dikatakan Yuni tadi. Harus aku konfirmasi kepada Ama langsung. Jika ketiga anaknya tahu tentang kejadian ini, aku harus menjawab apa. Nafsu makanku sampai menghilang mengingat perihal penjualan hangyuan di taman. Apalagi ketika aku tanyakan kepada Ama, beliau cuma menjawab singkat. Tue ya. Aku tidak bisa memastikan itu jawaban jujur atau tidak. Karena binar di wajah Ama tetap sama. Keceriaan itu tidak hilang meski sebelumnya ia menerima telepon dari ketiga anaknya. Bahwa festival Tongzi tahun ini mereka semua berhalangan pulang.
Selama 2 tahun aku di sini, menemani keseharian Ama. Sudah yakin jika Ama mendengar kabar yang dikirim anak-anaknya, maka ia akan kecewa. Sehingga aku menenangkan hati Ama dengan mengajaknya makan tangyuan bersama. Aku menamainya sup kelereng merah, kataku mengalihkan perhatian. Iya, tangyuan memang menyerupai kelereng. Tapi bagaimana kalau pelangi? Ini ada hijaunya, jadi berwarna-warni, sahut Ama. Aku tersenyum tipis bersama anggukan kepalaku yang juga tipis. Apapun itu, yang penting tidak membuat Ama sedih. Tidak apa-apa jika mereka tidak pulang. Masih ada aku yang siap menghabiskan tangyuan bersamamu, hiburku lagi. Baju-baju tebal musim dingin tahun lalu mulai aku persiapkan. Jaket wol, celana panjang, kaos kaki, semua aku keluarkan dari koper penyimpanan. Bahkan aku mulai membeli nuan-nuan pao untuk berjaga-jaga. Ama mengejutkanku dari belakang. Bukan tentang suaranya yang keras, seperti ama teman Indonesiaku yang lain, yang mereka bilang galak. Tapi keterkejutanku adalah Ama memintaku untuk membeli tepung ketan lagi. Sudah, beli saja. Kali ini cicin ya, perintahnya. Aku melangkah gontai meninggalkan kegiatanku mempersiapkan perlengkapan musim dingin. Meskipun semua sudah dikeluarkan dari koper, namun selimut tebal belum sempat aku keluarkan. Terpaksa aku tinggal untuk memenuhi permintaan Ama. Bukan perkara uang jika menyangkut hal seperti ini. Namun aku harus selalu waspada terhadap perubahan sikap Ama, bahkan sekecil apapun itu. Ya, aku melihatnya membawa satu besar kantong tangyuan, tapi tidak di taman. Ia berjalan kaki ke arah belakang kelenteng. Ai memberikan informasi. Heran saja aku sudah mewanti-wanti kepada Ama jika ingin bepergian agar mengajakku. Karena memang itu tanggung jawabku. Namun, Ama selalu bisa luput dari pengawasanku. Biasanya beliau pergi ketika aku sedang di kamar mandi atau sedang sibuk memasak. Seperti hari ini, beliau menghilang lagi bersama seplastik besar tangyuan. Kemarin 7 kilo tepung ketan sudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Aku pun berjalan menuju belakang kelenteng yang letaknya di timur apartemen. Ku masuki gerbangnya dan langsung menuju bagian belakang. Karena ketika aku perhatikan, bagian depan kelenteng masih senyap. Di belakang kelenteng ada lapangan luas dengan rumah-rumah berbentuk sama dengan kelenteng utama. Namun ukurannya lebih kecil. Aku melihat Ama di sana bersama beberapa orang duduk memutari meja. Itu penjagamu, seru salah satu dari mereka menunjuk ke arahku. Aku berjalan semakin dekat, Ama dan yang lain menoleh ke arah yang ditunjuk. Jadi kamu memberikan tangyuan untuk mereka? Tanyaku langsung. Sekali lagi bukan perkara uang yang dikeluarkan jika menyangkut hal ini. Namun pikiranku terlalu buruk. Aku takut jika kebaikan Ama ini diperalat oleh mereka. Kalau akhirnya Ama kecapean jika harus membuat tangyuan sebanyak itu dan jatuh sakit. Lebih berat lagi tanggung jawabku bukan? Tidak apa-apa, aku senang melakukannya, jawab Ama. Ia kemudian berpamitan kepada orang-orang yang tadi makan tangyuan bersama.
kemudian berjalan pulang. Aku mengikuti Ama meninggalkan kelenteng setelah sebelumnya aku juga berpamitan kepada mereka. Entah siapa orang-orang di kelenteng itu. Mungkin penjaga kelenteng atau penduduk sekitar. Aku tak mengenalnya. Hujan turun semalam. Tanah-tanah basah mengeluarkan aroma khas. Aku tahu petrikor di kota seperti ini memang tidak setajam seperti di kampung halamanku. Namun aroma ini kurasa cukup untuk menyumbat rindu yang merambat di dada. Aku selalu menyukai hujan, apalagi jika itu hujan pertama setelah berbulan-bulan kemarau yang nantinya pasti menghasilkan petrikor. Rasanya di telingaku terdengar merdunya suara hujan ketika pecah di tanah dan menyebarkan partikel mikroskopis yang membawa senyawa aromatik. Harum dan menyenangkan, aku berdiri di sebelah pos satpam apartemen karena beberapa waktu yang lalu aku ditelepon oleh Pak Satpam jika ada paket dengan nomor 402, kamar apartemen tempatku tinggal. Seseni Pak Satpam mengulurkan sebuah bungkusan. Aku berbasa-basi sebentar, apakah ada paket untuk Ama dan Pak Satpam? Menggeleng yakin. Cuma ada satu atas namaku. Aku sudah tahu isinya. Ini pasti album foto yang kupesan beberapa bulan yang lalu. Keluargaku hidup di sebuah kampung kecil di daerah pelosok perbatasan kota Magelang dan Wonosobo. Untuk kemajuan zaman seperti sekarang, hanya sedikit orang-orang di sana yang mengerti dan bisa mengikuti kecanggihannya. Tak terkecuali orang tuaku. Jangankan untuk sekedar berkirim foto via messenger seperti sekarang. Untuk mengangkat telepon dariku pun mereka meminta tolong tetangga. Apa itu? Tanya Ama ketika sampai di apartemen. Aku tersenyum simpul sembari membuka paket yang kudapat. Ya, benar saja isinya album foto seluruh anggota keluargaku. Ibuku, bapakku, adikku ketika masih kecil. Juga aku. Ada di sana. Beberapa foto menggambarkan ketika kami bertamasya di salah satu kebun binatang. Adikku yang paling kecil menangis ketakutan ketika diajak menunggangi gajah. Ini keluargaku, Ama. Tunjukku pada sebuah gambar. Kuterangkan saja kenapa aku minta album foto ini dikirim ke Taiwan. Aku bilang melihat gambar ini saja sudah bisa menyembuhkan kangenku yang menggunung. Apakah ada foto keluarga Ama? Lanjutku. Selama ini memang aku tak melihat meski sekecil apapun prasasti keluarga ini dalam bentuk foto. Selain di grup keluarga lain yang ku ikuti, aku hanya melihat anak-anak Ama 2 kali. Itu pun tidak semua anaknya pernah kutemui. Ada, cuma 1. Jawab Ama kemudian. Aku meminta Ama mengambilnya dan memperlihatkannya kepadaku. Ia kemudian beranjak ke kamar. Beberapa jenak setelahnya, ia keluar membawa secarik kertas kecil. Foto usang itu diangsurkannya kepadaku. Ini aku dan suamiku. Yang ini anak pertamaku. Yang masih digendongan, ini anak terkecilku. Jelasnya. Aku mengamati satu persatu gambar yang ada di foto itu. Lalu anak keduamu? Ulikku penasaran. Ama beringsut duduk di kursi tempat kami mengobrol. Dia kemudian bercerita sembari matanya menerawang. Ia menjelaskan bahwa waktu foto itu diambil,
Anak keduanya sedang menjadi sukarelawan korban bencana di luar negeri. Anakku yang satu itu memang istimewa sekali. Hatinya sangat halus, mudah sekali berbagi. Aku mengangguk kecil, masih mengikuti cerita Ama. Memang hanya anak Ama nomor 2 ini yang belum pernah kulihat secara langsung. Komunikasi di grup lain saja beliau jarang sekali. Paling 1 atau 2 kali menyapaku dan menitipkan salam kepada Ama. "Kamu ingin tahu seperti apa wajahnya?" tanya Ama mengejutkanku. Aku sontak mengangguk, mantap. Orang yang di kelenteng kemarin salah satunya ada yang mirip sekali dengan anakku yang kedua. Ia juga suka memakan tangyen. Mirip sekali acuan. Itu sebabnya aku tak akan pernah bosan memasak tangyen untuk mereka. Aku terperangah kemudian berusaha mengingat beberapa wajah yang kemarin hari kulihat. Di foto ini memang tidak ada anak keduaku. Tapi di kelenteng kemarin ada. Ulas Ama. Aku seketika tertegun mengingat rasa sesak dadaku oleh rindu itu juga dialami oleh Ama. Aku tahu persis bagaimana rasanya. Dan aku melihatnya lagi, wajah sumringah Ama selama ini. Wajah yang tetap ceria meski tahu orang yang dicintainya bahkan lebih mencintai hal lain ketimbang dirinya. Tak terasa air mataku menggenang di pelupuk mata. Aku mendekat kemudian kupeluk Ama. "Besok kita beli tepung ketan yang lebih banyak dan kita bawa ke kelenteng itu," lirihku.